Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Rahmatsyah, BP 1910612110. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sistem pemeliharaan ternak unggas unggul. Nah, pada kali ini masuk pada mata kuliah Teknologi Penetasan dan Pemeliharaan Ternak Unggas Paralel 08. Nah, untuk membahas sistem pemeliharaan ternak unggul, kita akan mulai dari sifat yang kita kehendaki, yaitu mengetahui sifat genetik yang dibutuhkan ataupun kita kehendaki gitu. Di sini Wendy kaitkan dengan masalah-masalah yang biasa ada pada peternakan di Indonesia gitu. Yang selanjutnya kita akan pikirkan metode perbaikan mutu. Selanjutnya standar produksi yang hendak dicapai ataupun tujuan ataupun goals dari hasil produksi yang kita kehendaki sebelumnya. Kita mulai daripada sifat yang dikehendaki, yaitu masalah yang dihadapi dari sifat-sifat ternak yang ada di Indonesia. Sifat-sifat ternak yang ada di Indonesia itu umumnya ada dua, produktivitasnya rendah ataupun rendahnya kualitas, ataupun bahkan keduanya, udah produktivitasnya rendah lagi kualitasnya. Nah, mungkin ini dia tujuan dari pemulihan ternak gitu, ataupun bagaimana cara kita melakukan sistem pemulihan ternak unggas yang unggul. Tujuannya mungkin yang pertama menghasilkan bibit unggul, meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas daripada produk itu sendiri, memperbaiki reproduksi daripada unggas itu sendiri, meningkatkan populasinya, menambah nilai ekonomis, memperbaiki efisiensi dan konversi pakan, serta meningkatkan pendapatan daripada ternak itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada metode perbaikan mutu ataupun perbaikan dan peningkatan mutu pada genetiknya. Itu kita melalui dua proses, yaitu yang pertama melalui proses seleksi, yang kedua perkawinan silang. Perkawinan silang ini ada inbreeding dan outbreeding. Nah, sebelum kita masuk kepada seleksi dan perkawinan silang, ada baiknya kita mengetahui sifat-sifat penting daripada unggas sebelum seleksi ataupun perkawinan silang. Yang pertama, pada unggas layer kita masuk ataupun unggas petelur, yaitu umur saat bertelurnya pertama kali itu kapan gitu, laju bertelurnya, daya hidupnya, henhouse average, makanan per kilogram daripada ayam petelur itu, sifat-sifat telurnya, warna kuning telurnya seperti apa, dan warna kulit telurnya ataupun cangkang telurnya. Nah, kalau pada ayam pedaging kita bisa lihat pada fertilitasnya, daya hidupnya, laju pertambahan berat badannya, makanan per kilogram yang ia konsumsi, dan berapa banyak pertambahan beratnya dari situ, panjang kakinya, karkas, persentase daging pada dada, serta warna bulunya. Nah, pada metode seleksi itu ada beberapa macam metode, yaitu ada 4 tandem method, independent culling level, index selection, MPPA ataupun ERPA. Nah, pada metode perkawinan silang ini ada inbreeding dan outbreeding. Mungkin kita masuk kepada seleksi pada ternak. Itu ada terbagi dua, itu seleksi alam dan seleksi buatan. Seleksi alam ini yang kuat atau mampu yang mengatasi pengaruh alam, itulah yang berhasil hidup ataupun berkembang biak gitu. Nah, untuk seleksi buatan ini dilakukan oleh manusia gitu. Mana ternak yang dipilih untuk diternakkan dan mana ternak yang tidak produktif lagi ditinjau dari kebutuhan dan tujuan hidup manusia itu sendiri. Nah, inilah yang akan kita lakukan gitu. Bagaimana cara kita memilih sifat-sifat yang kita akan kehendaki dan bagaimana cara kita mengaturnya gitu agar tercapai tujuan ataupun goals itu sendiri pada akhirnya gitu. Nah, pada perkawinan silang ini merupakan upaya penting dalam pemulihan di samping seleksi yang tadinya adalah sistem pembiakan ataupun sistem breeding gitu. Nah, pada perkawinan silang ini cara-cara seleksi yang mempersoalkan individu ataupun di sini kita memilih tetua-tetuanya gitu. Apa sifat-sifat dari tetuanya yang kita inginkan, itu yang kita pilih gitu. Nah, tujuan terpenting dalam hal perkawinan silang ini adalah kita menghasilkan perubahan dalam susunan genetik ternak yang kita muliakan. Nah, perkawinan silang ini terdiri atas dua tadi, inbreeding dan outbreeding. Nah, inbreeding ataupun biak dalam adalah perkawinan antara individu yang berkerabat ataupun relate, berhubungan lebih dekat dari kekerabatan rata-rata dalam populasi. Jadi apa sih bedanya manfaat dari inbreeding dan outbreeding? Manfaatnya inbreeding itu meningkatkan homozigositas ataupun keseragaman antar keturunan-keturunannya. Bila gen dominannya banyak, maka kompetensi ternak inbreed dapat ditingkatkan karena tergantung pada homozigositas gen yang dominan. Yang ketiga, memungkinkan kombinasi gen-gen yang baik dari breed tertentu. Setelah itu dapat kita pakai menentukan genotipnya suatu individu dengan suatu uji. Dapat kita pakai untuk seleksi terhadap suatu gen resesif yang mempunyai nilai ekonomis penting untuk meningkatkan tipe aksi gen yang berpengaruh terhadap sifat ekonomis ternak.
setelah itu bagaimana dengan outbreeding? Nah, outbreeding ini adalah perkawinan antara ternak yang hubungannya keluarganya jauh ataupun tidak ada bahkan gitu, unrelated. Ternak-ternak yang unrelated ini bila ternak tersebut tidak mempunyai ancestor yang sama selalu sebelum generasi ke-6. Outbreeding umumnya disengaja gitu dilakukan untuk menggabungkan sifat-sifat baik dengan jalan memasukkan darah baru yang merupakan sekelompok ternak, umumnya pejantan gitu yang barunya gitu, yang didatangkan dari luar kelompok. Misalnya kita mendatangkan bibit dari luar gitu ya, atau bibit unggul kita datangkan ke ternak kita gitu, ke peternakan kita, sehingga diharapkan nanti bibit-bibitnya yang dihasilkan akan lebih baik gitu. Selanjutnya pada standar produksi yang hendak kita capai ataupun syarat-syarat persyaratan kualitatif dan kuantitatifnya, bagaimana tujuan kita, goals kita apakah tercapai daripada sifat-sifat yang kita kehendaki sebelumnya begitu. Mungkin pada sifat kualitatifnya, standarnya itu pada ayam layer itu tampak segar, paruhnya normal, kedua mata terbuka, kondisi bulu kering tidak dan mengembang, perut tidak kembung, pusar tertutup dan kering, duburnya kering, tidak ada kotoran di duburnya, kaki normal dan dapat berdiri tegak, dan tidak terhidrasi, kakinya tidak kering. Pada ayam broiler, kondisi fisiknya sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, paruhnya normal, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, perutnya tidak kembung, sekitar pusar dan duburnya kering, serta pusarnya tertutup. Nah, pada sifat kuantitatif, pada ayam layer ataupun ayam petelur, itu bobot kuri di penetasan per ekor minimum itu pada ayam layer 33 gram, sedangkan pada ayam broiler 35 gram. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan jangkalnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.